Halo, jadi di video kali ini gue mau ngejelasin kenapa sih kita nggak boleh bandingin diri kita sama diri sendiri. Dan kenapa kalau misalnya kita jadi orang tua nggak boleh banding-bandingin anak kita sama anak orang lain. Dan begitu juga dengan kalau dari sisi pasangan, kita kenapa nggak boleh bandingin dari pasangan. Pertama, kita kalau dari sisi dari kita diri sendiri, kenapa sih kita nggak boleh bandingin diri kita sama diri orang lain? Ya jelas, dikarenakan kalau kita bandingin diri kita sama orang lain, ya mau gimana mau improve diri kita sendiri aja ngebandingin diri kita sama orang lain, ngerti gak? Jadi kita bakal ngerasa kurang terus, insecure sama keahlian sendiri, padahal kita ada potensi yang besar untuk menjadi ahli dalam bidang itu. Dan kalau lihat dari sisi misalnya kita jadi orang tua nih, misalnya kita udah gede terus jadi orang tua, kita kenapa nggak boleh ngebandingin anak kita sama anak orang lain? Pertama, anak kita bakal stres. Ya contoh gini deh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya gue dibandingin sama orang tua gue. Ini misalnya, otomatis gue bakal stres. Karena kenapa? Karena ya merasa jadi beban gitu. Karena kayak misalnya, Den, kamu kenapa sih kok rapotnya jelek gini? Nggak kayak si A, rapotnya bagus. Kan gue ngerasa kayak, ya ngapain dibanding-bandingin gitu. Kayak merasa, lu nggak puas apa punya anak kayak gue gitu. Jadi kayak kesannya kita sebagai orang tuanya itu kayak nggak bangga sama anaknya sendiri gitu. Nah yang kedua itu dia otomatis bakal suka menyendiri karena dampak dari banding-bandingan itu. Karena emang itu udah nggak sehat sih dalam hubungan orang tua ataupun hubungan pasangan, itu udah benar-benar nggak sehat. Nah jadi ujung-ujungnya anaknya itu bakal jadi malas-malasan gitu, karena kalau misalnya dia nge-achieve sesuatu nggak bakal dihargain sama orang tuanya karena dibiasain udah ngebanding-bandingin. Kayak misalnya gue ikut lomba, gue juara 3, tapi si anak tetangga juara 1, langsung dimarahin, kamu nggak bisa juara 1, kan kampret ya. Kayak lu kira nggak susah gitu untuk juara 1 gitu kan? Maksudnya alhamdulillah gitu udah dapet juara, ya walaupun juara 3 tapi seenggaknya dapet penghargaan. Dan karena dibanding-bandingin itu dia jadi kayak males, ngapain lama-lama kayak mikir, ngapain gue kayak gini belajar, ngapain gue ikut kayak gini-ginian, ujung-ujungnya juga dibanding-bandingin gitu. Nah jadinya tuh ujung-ujungnya anak-anaknya itu bakal otomatis jauh dari orang tua, bener nggak? Dan jauh dari orang tua itu bakal berujung ke salah gaul lah, ngapain lah. Jadi intinya kayak salah gaul gitu banyak lah sekarang. Yang seumuran gue itu salah gaul, jadi ngaco hidupnya, jadi nggak jelas. Ya terserah mereka juga sih sebenarnya, tapi ya gimana gitu. Mungkin gara-gara komunikasi sama orang tua kurang. Nah kalau kita lihat dari sisi pasangannya nih, misalnya orang pacaran atau suami istri terus masih ngebanding-bandingin, ya itu lu nggak bakal happy di hubungan itu, ngerti gak sih? Kayak sama aja kayak tadi orang tua, tapi ini bedanya ini di pasangan. Kayak dibanding-bandingin itu bener deh sakit hati, sumpah nggak enak banget ya rasanya dibandingin, parah. Dan itu otomatis hubungan lu bakal nggak sehat nggak sih? Kayak lu bakal jadi yang dibilang zaman sekarang tuh toxic relationship, ya kan? Yang itu suka ngebanding-bandingin. Dan berarti lu tandanya yang faktanya berarti lu belum siap untuk berhubungan sama orang lain. Yang maksud berhubungan tuh berpasangan. Karena dalam berpasangan tuh sebenarnya lu harus percaya sama pasangan lu, harus terima dia padanya, ya kan? Bener nggak? Kan banyak orang bilang, lu kalau mau pacar tuh cari kayak lu mau cari pasangan, carinya tuh yang bisa nerima lu apa adanya dan lu bisa nerima apa adanya. Lu bisa menerima dia apa adanya dan dia bisa kebalikannya juga, bisa nerima lo apa adanya, dari menerima kekurangannya, terus nanti kelebihannya mungkin bisa diimprove gara-gara menemukan pasangan yang benar gak? Gitu. Dan apalagi kalau misalnya pasangan kalian misalnya lagi insecure, terus lu bandingin, kan tuh bego ya, masa itu kelakuan yang bego. Kayak lu pasangan lu lagi nggak pede, terus lu bandingin sama orang lain, ya makin nggak pede, makin nggak kepedeannya itu, insecure-nya itu makin parah. Dan bagi kalian yang maksudnya apa itu insecure, bisa lihat di sini di episode Pomade sama pacar gua ada. Jadi moral of the story-nya ya jangan pernah banding-bandingin orang. Gini deh logikanya, kalau lu banding-bandingin orang, coba lu rasain dibandingin, itu nggak enak, fix. Jadi buat kalian nonton ini, please banget jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain, dan jangan bandingin temen lu sama orang lain, siapapun, pokoknya jangan pernah dibanding-bandingin deh. Karena itu bukan hal baik. Terima kasih yang udah tonton. See you on the next video. Bye bye.